kurang satu apapun karena sibukan saya kemarin sampai tanggal terakhir di tahun terakhir kemarin yaitu tanggal 30, 31 saya justru diundang sebagai pembicara dalam seminar yaitu pelatihan 2 hari itu 3 jam berbicara yaitu mengenai GCG Good Corporate Governance. Bayangkan tanggal 30, 31 itu kan sudah baru kali ini coba di akhir tahun persis di akhir tahun 30, 31 dari jam 9 sampai jam 12 saya disuruh ngomong. Jadi ya alhamdulillah ya itu juga rezeki ada segala macam lah urusannya Tuhan itu grand design Tuhan memang kadang-kala di luar dugaan kita ya saya mendapat kepercayaan untuk berbicara justru di depan para komisaris salah satu kontraktor BUMN yang membangun jalan tol Jawa Timur, lintas Jawa Timur ya. Jadi mereka baru dibentuk komisaris direkturnya untuk itu, untuk melakukan itu dan mereka membutuhkan apa yang disebut GCG. Good Corporate Governance, tata kelola pemerintahan yang baik, perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik. Di luar dugaan saya juga kaget itu hanya berapa hari itu diadakannya di apa itu tanggal 1 itu tanggal berapa sih hari apa sih? Oh kalender saya masih tanggal 30, 31 itu adalah hari Rabu dan hari Kamis. Saya baru dapat kontak itu hari apa ya hari Senin kalau nggak salah atau hari Sabtu itu Senin ya. Ya ini suatu kepercayaan yang luar biasa. Saya sendiri juga di luar dugaan kita bertemu dengan justru para komisaris perusahaan yang cukup munafik besar. Saya menerangkan tentang GCG. Sekarang saya di sini menerangkan pada kamu tentang Pancasila. Ini masih ada 3 orang lagi, ya. 3 orang lagi. Ini kita lihat siapa. Dari yang 3 orang ini ya. Oke. Ya. Oke. Sudah tahu, udah lihat present anunya, slide-nya. Ini kalau digedein, udah lihat ya slide-nya ya? Sudah Pak. Halo? Sudah Pak. Oke. Yuk. Ini ada yang kurang 2. Nggak tahu kemana ini kurang 2. Fotonya yang besar, tolong. Kita akan foto dulu. Ya, ayo. Nah, fotonya diperbesar ya. Supaya kamu tahu bahwa bentar, saya siapin semua. Saya tadi ke ini dulu, ke portal dulu. Ya, ke portal di stand untuk supaya kita ini kan. Bentar, ini memang jadi kita kaitannya Pancasila dengan nilai-nilai profesionalitas. Ya, oke, siap. Foto-fotonya, Sofia Indah, keluarin. Saya mau foto. Ya, semua. Saya mau foto ya. 1. Itu ada yang kecil, Sofia Indah. Sofia Indah. Ayo, digedein. Oke. Ya. Dalam kuliah kali ini, saya juga ingin memberikan kamu sebuah informasi untuk kebanggaan kamu sebagai anak bangsa. Ya. Selama ini mungkin kamu hanya terpaku dengan berita-berita dari luar, berita hoax, berita yang mengenai
Indonesia ini isinya cuma politik aja, tapi saya ingin memberikan kamu suatu data dan fakta bagaimana sebenarnya Indonesia ini luar biasa. Ya, Indonesia yang luar biasa, yang di luar dugaan adalah merupakan kebanggaan kamu, di mana kamu bisa bangga menyaksikan Indonesiamu yang hebat. Ya. Dari kuliah ini diharapkan agar para mahasiswa dapat pengukuhan sekaligus menampilkan nilai Pancasila yang terimplementasikan dalam pemikiran sikap tindak yang profesional. Apa sih profesional itu, ya kan? Nah, di sini saya akan berpikir bahwa Pancasila kaitannya dengan nilai kreativitas dan profesional. Kreativitas adalah kemampuan menciptakan sesuatu. Jadi kalau kemarin, minggu kemarin, kamu saya perlihatkan, ini loh berkebun. Sebagai pengabdian masyarakat. Supaya kamu tidak jadi menara gading. Kamu tidak hanya pemikiranmu itu dibiarkan nganggur di rumah. Ya. Kamu padahal generasi muda yang dimana sedang bergairah-gairahnya pada usia-usia kamu ini. Pada zaman tahun 45, orang-orang berusia 18-19 itu berjuang untuk kemerdekaan kita. Soekarno dimulai dari di bawah umur 20, yang dia pikirkan hanya negara, yang dia pikirkan adalah negara. Dan kenapa kita sekarang terjadi krisis moral? Krisis moral itu adalah karena kita tidak tahu bangsa ini harus kemana sebenarnya. Ya. Terlalu banyak hanya teori-teori yang dikemukakan. Pengajaran hanya memberikan satu teori, tidak pernah diberikan contoh konkret. Ketika saya memberikan contoh konkret itu mungkin baru saya menceritakan ini loh, kalau kita bisa berkebun, kita bisa memberi nilai tambah, kita bisa mengajarkan pada masyarakat, ini loh cara menanam padi di sini, ini loh cara bertanam padi. Terutama bagi kalian yang sekarang ada di daerah, ini adalah kesempatan buat kamu membudidayakan kemampuan daerah. Di tengah pandemi, tidak kita harus berani berjuang, bahwa saya bisa. Ilmu itu tidak hanya kamu dapatkan dengan tatap muka saja. Gimana menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang baik yang benar-benar merupakan hal baru atau suatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang ada dan menjadikan sesuatu yang baru. Kreativitas itu harus muncul. Profesional sekarang ini, terutama untuk kamu daerah kamu. Andai kata kamu mungkin di daerah Bojonegoro, kamu cari informasi tentang apa pembangunan yang sebenarnya sudah ada di Indonesia. Kamu buat, kamu rekam. Kamu yang berada di daerah Cepu, kamu yang berada di daerah Sulawesi, apa yang sebenarnya ada di daerah kamu. Ini adalah bagian kamu untuk menilaikan nilai kreativitas sebagai kelanjutan dari yang kemarin. Jadi kamu bisa ceritakan, ini loh, dalam bentuk kamu buat slide, dalam bentuk suatu, ini hasil foto saya, ini loh, daerah saya membangun. Sehingga kamu nanti bisa melawan narasi-narasi yang hanya berisi negatif, yang hanya berita hoax. Selama ini sudah terlalu lama kita bersabar, pemerintah mungkin juga sudah terlalu lama bersabar, kita sudah terlalu lama membiarkan segala sesuatu terjadi di depan kita dengan jelas. Orang atas nama agama, dia kemudian berlaku sembarangan aja yang justru merusak nilai-nilai Islam. Kita biarkan demo berjilid-jilid yang akhirnya apa? Kita tidak bisa apa-apa lagi. Kita tidak bisa membangun. Tapi siapa yang sangka bahwa di tengah hiruk pikuk itu Tuhan berkehendak lain. Kemarin saya kenapa laris diundang, saya juga ditanya pendapat saya. Begitu banyak Pak Gatot, ini kita semua orang sudah pesimis di tahun 2020 bahwa pemerintahan akan hancur. Bahwa pemerintahan akan tidak berdaya. Begitu banyak narasi-narasi dalam berita hoax yang justru dikirim kepada generasi-generasi muda di perguruan tinggi yang mempengaruhi mereka untuk berpikir bahwa Indonesia seolah-olah sudah hancur. Diprediksi Mei Jokowi jatuh. Saya mengatakan tidak akan pernah ada pemerintah ini jatuh. Kita lihat sampai Oktober nanti. Begitu nanti lewat Oktober kita akan ternyata Tuhan berkehendak lain. Kalau kamu lihat postingan saya ya di situ, apalagi di Facebook saya, itu semua orang saya sebar semua bahwa inilah saatnya generasi muda itu bangkit.
Siapa yang ngerti kemudian vaksin sekarang sudah diedarkan pada semua provinsi. Itu pun masih menimbulkan gejolak-gejolak yang aneh buat saya. Ada yang mengatakan ini halal lah, ini haram lah kita. Jadi menurut saya ngapain lagi lo tuh? Memang pemerintah itu bodoh mau ngasih barang yang nggak benar kepada kalian. Pemerintah udah berbaik hati, bekerja keras, ya. Justru ditanggapi dengan lain-lain. Wah ini karena ini yang namanya vaksinnya dari Cina, maka dia adalah negara komunis, maka itu haram. Vaksin PF12 yang dari Amerika yang datang, itu pun adalah buatan Cina. Dan Cina yang pertama kali terhantam itu. Tapi kita sudah banyak narasi di masyarakat ini, begitu banyak yang namanya pembohongan publik yang akhirnya yang terjadi adalah apa? Bahwa kita, terus kapan kita mau vaksinasi? Kalau hanya sibuk mempersoalkan. Jadi kalau kamu anggap karena itu vaksinnya adalah dari negara yang disebut komunis, negara Cina, dan itu adalah haram, pernah nggak terpikir olehmu ketika kamu sakit pusing, sakit kepala, ya, atau kamu flu, kemudian kamu minum Panadol, kenapa kamu nggak tanya sama dokter, dok, ini obatnya haram atau halal? Kenapa nggak ketika kamu sakit, kamu dibayar dokter tuh dikasih resep, terus kamu nggak tanya ke apotek, dok, ini halal atau haram, dok? Padahal kamu tahu, obat-obatan di Indonesia ini sebagian besar pabrik obatnya itu adalah dari pengusaha Cina. Apa kemudian kamu haramkan semua itu? Silakan kamu sakit kepala terus. Ya. Jadi disinilah saya ajari kamu sebagai anak muda generasi yang realis. Saya bukan anteknya pemerintah, saya bukan kaki tangan pemerintah karena saya bukan pegawai negeri dan saya nggak dapat pensiun. Jadi sebenarnya nggak ada urusan buat saya mau bela pemerintah atau tidak. Justru kalian yang berita baiknya adalah siapa yang baru lulus langsung diangkat jadi pegawai negeri kan. Kemenkeu membuka pegawai negeri tapi khusus untuk lulusan STAN. Justru kalian yang pegawai negeri kalian yang harus membela pada garda terdepan terhadap orang-orang swasta seperti saya. Apa untungnya saya mau pemerintah ganti mau enggak? Toh saya bayar pajak, hidup saya tidak tergantung. Tapi kenapa justru saya masih akhirnya diminta memberi pelatihan kayak di antara para komisaris di seminar Pak Gatot silakan. Kenapa nggak orang STAN aja? Kan di STAN kan orang banyak pinter-pinter, ada profesor, ada ini gitu. Di kementerian banyak orang profesor, doktor. Jadi di sini adalah bagaimana kita berpikir ketika kita memberikan yang terbaik pada Republik ini, maka kamu akan dicari. Tidak peduli kamu orang swasta, kamu akan dicari. Jadi saya katakan salah kalau kamu mengatakan bahwa saya anteknya Jokowi atau apa. Saya tidak berbicara tentang individu orang, tapi saya berbicara tentang negara ini, Republik ini. Saya tidak rela kalau Republik ini diacak-acak, dirusak. Terus kalau kamu meributkan sekarang ini, kapan kita vaksinasi? Singapura aja udah mulai vaksin. Begitu tanya, ada lagi yang ragu, enggak, kita nggak mau. Jadi saya cenderung ada beberapa pihak, ada beberapa orang yang sengaja dia ini menghambat adanya vaksinasi. Atau dia menghambat, biarkan aja pandemi berlalu. Biarkan pandemi berjalan terus. Sehingga akibatnya apabila pemerintah jatuh, pemerintah hancur. Itu dari tahun 2019, 2020, udah dinarasikan bahwa pemerintah hancur. Kedatangan Rizik Syihab yang begitu hiruk pikuk di bandara, itu sudah meyakinkan bahwa sebentar lagi, saya menerima telepon banyak, ini sebentar lagi pemerintah akan jatuh. Saya bilang, buat apa takut? Biarin aja dia datang. Kalau Tuhan berkehendak lain, tidak ada kekuatan pun yang akan. Indonesia ini beda negara lain. Kita sudah punya budaya yang luar biasa. Sehingga saya kemarin begitu banyak orang tanya, maka saya katakan jangan bermain sembarangan dengan Tuhan. Kalau kau bermain-main akan dibalik suatu fakta. Bahkan doa daripada 1.000.000 2 orang
yang katanya berdemo berjilid-jilid dan jumlahnya 1 juta 2 juta, doa itu hanya dikalahkan oleh satu orang yang disebut kafir, yaitu Ahok. Dalam pembelaan Ahok di persidangan, kata penutupnya adalah apa? Saya masih ingat betul, dan saya tahu di persidangan itu. Saya adalah makhluk Tuhan. Anda menjolimi saya, sama dengan Anda menjolimi Tuhan, karena saya adalah ciptaan Tuhan. Maka Tuhan nanti akan menghukum kalian. Anda satu persatu Anda akan dipermalukan nanti. Itu hanya satu orang kafir yang berani ngomong begitu. Dan yang terjadi apa? Sekarang, satu demi satu sudah masuk penjara semua. Dari mulai kiai segala macam, mana doanya itu? Saya sebagai orang Islam aja sangat tersinggung sebenarnya. Kalau ada kata-kata yang mengatakan, wah nggak akan, kita jangan takut. Yang namanya COVID, takut untuk masuk ke masjid. Kita sembahyang aja rame-rame. Yang terjadi apa? Bahkan A'agim, Yusuf Mansur, semua kiai-kiai yang ustadz-ustadz yang mahir, itu kena COVID. Ini sudah menunjukkan jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan jangan dipermainkan. Bila Tuhan berkehendak, doa orang kafir pun didengarkan. Ya, doa orang kafir, orang yang kamu anggap kafir maksudnya. Dia tahu ciptaan Tuhan juga. Pancasila adalah meletakkan kita. Akhirnya kekuatan maha dahsyat muncul. Hanya dari seorang wanita seperti Nikita Marjani hancur semua akhirnya. Siapa yang berani melawan? Kita diajari. Di diri kita seperti melihat TV adegan. Ini loh kehidupan bernegara kita. Di negara Pancasila. Ada orang berbuat semena-mena atas nama agama, didiamkan akhirnya hanya oleh seorang wanita yang dianggap wanita liar. Tapi justru dia berada gagah perkasa sehingga muncul akhirnya Kapolri baru, muncul Kodam, Kapolda yang baru, akhirnya hancur semua sekarang. Dan sekarang Indonesia sudah menuju kepada perbaikan ekonomi yang baik. Inilah profesional kita. Kreativitas itulah yang akhirnya memunculkan kita. Jadi memahami filosofi. Ini kamu baca aja semua, ya. Kamu baca yang slide yang saya kirimkan. Ini adalah saya tidak akan menerangkan satu persatu, tapi dampak dari ini yang menurut saya adalah luar biasa. Bagaimana bangsa ini, ya, bangsa ini sudah tercapek-capek oleh rasa persatuan, oleh rasa pertentangan yang selama ini dimungkinkan. Yang menjadi korban adalah siapa? Kalian. Coba, sekarang kalian mau apa? Untuk berhadapan muka, ya, untuk artinya kita itu mau bertatap mukanya dan sulit. Kita mau bertatap muka sulit. Kita mau bercengkrama sulit. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang sudah terjadi dengan Republik ini? Ya, jadi inilah pemahaman filosofi, kemudian kita dalam pengertian lain, kreativitas yang dikatakan juga sebagai daya cipta, merupakan proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan. Semua ini adalah teori. Bagaimana kamu berkreasi kalau setiap hari ada demo, setiap hari ada pressure, ada ini, berita itu. Wah, ini gini pemerintah. Ketika Tuhan berkehendak, saya bilang, orang yang berbuat baik, dia akan dilindungi oleh Tuhan. Mana doanya yang disebut para kiai? Kalau kiai itu masuk penjara, Habib atau sekalipun, ustadz-ustadz itu katanya doanya manjur. Mana? Saya ini lama jadi pengurus di Muhammadiyah. Saya duduk di Lembaga Penegakan dan Pengkajian Hukum Muhammadiyah. Saya juga duduk di kelembagaan NU. Saya sangat miris ketika mendengar agama jadi permainan. Maka ketika beberapa orang pemerintah memberitahu pada saya, Pak Gatot, tolong beritahukan, baik melalui Pancasila atau melalui apapun yang Pak Gatot kuasai. Ini loh. Saya tidak ada kepentingan dengan pemerintah. Kenapa pemerintah coba tiba-tiba meminta saya?
bukan sekedar ngajar aja di stand, tapi menyiarkan ini loh, membuat narasi-narasi seperti itu. Karena saya punya kepedulian. Buat saya sebenarnya nggak penting siapapun. Jangan. Nggak penting kan? Saya pikir apa yang penting buat kalian? Kalau kalian kan apa coba yang penting dari kalian ini apa coba? Saya jadi berpikirnya adalah apa sih yang sebenarnya ada di pikiran kita ketika kita berbicara tentang Indonesia. Adalah kepedulian bagaimana kita berpikir bahwa kita akan berpikir untuk mencapai kemajuan. Ya. Profesionalisme menurut beberapa pendapat ini adalah teori. Silakan kalian. Ada menurut Oni Estiono, Korten Kiki, dan menurut saya dalam buku saya terbitan tahun 2001 tentang Pancasila. Ya. Saya katakan di situ profesionalisme adalah pola pikir dan sikap tindak dalam kemampuan untuk berani bersaing dalam karya dan kerja yang bernilai dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan sesama bangsa dan negara. Saya bukan pejabat, saya bukan eselon 1, eselon 2, atau apapun, atau orang yang dekat dengan menteri misalnya. Tapi kenapa kok saya bisa memberikan seminar, harus diundang seminar di depan para komisaris? Komisaris itu bukan orang sembarangan. Untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia, yang jalan tol kemarin yang pertama adalah jalan tol yang Jawa Timur, dan mereka itu adalah orang-orang luar biasa semua. Emang yang diangkat apalagi ini adalah dalam kerangka BUMN. Itu seperti dapat wahyu saya. Dan kenapa mereka percaya pada saya? Ternyata luar biasa pertanyaan mereka, bahkan mereka minta untuk di training kembali. Saya minta supaya Pak Gatot memberikan lagi nanti untuk manajemen, tentang manajemen SDM, tentang bagaimana visi kita ke depan untuk sebuah usaha. Jadi saya sibuk ini. Ini saya hanya mengatakan pada mereka, saya bisa bekerja di antara hari Selasa sampai hari Sabtu. Karena hari Senin saya khusus di stand. Ya. Jadi bagaimana kreatif saya bersifat Pancasilais? Nah ini, kreativitas yang bersifat Pancasilais. Kan sulit. Kreativitas berkaitan dengan pola pikir dan sikap tindak. Bersifat baru, merupakan pembaruan. Kenapa kemarin saya juga menceritakan pada kamu, ini loh. Jadi kita harus tonjol. Kita punya ilmu, kita berbicara besar, kita punya sikap, kita harus konsisten, tapi kalau orang Jawa bilang juga harus sembodo. Aja mau ngomong memang orang contoh nih. Nah, itu kan percuma, ya kan? Saya ngomong soal, wah padi ini, tanaman ini. Blegedes, ora ono buktine kok. Piye coba? Iya kan? Orang kan lagi dia cuma ketawa gitu. Kamu cuma dalam mimpi. Kamu mengatakan gini. Saya kalau ditanya, pamrih saya apa terhadap negara ini? Saya pengen jabatan. Wah, saya ketawain kalau orang yang beranggapan seperti itu. Saya itu sudah masuk 68. Pengen apa saya? Pengen jabatan. Digaji sama pemerintah. Oh tidak. Tidak. Saya hanya tidak suka negara ini diacak-acak. Bapak saya pejuang. Biarkan sekarang anaknya juga berjuang walaupun tidak harus bertembak-tembak ria dengan Belanda seperti dulu. Ya. Jadi di sini bersifat baru, memiliki nilai bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ketika saya mengumumkan kepada kamu, tanam padi di ember, itu bermanfaat nggak bagi bangsa dan negara? Kalau itu dilakukan para petani, maka petani juga tidak hanya tergantung pada sawahnya yang kering, atau sawahnya yang di ladang, tapi juga tergantung pada ember-ember itu.
Dia bisa menciptakan sawah-sawah melalui ember-ember itu. Bertitik tolak dari sila-sila Pancasila. Tidak bertentangan dengan cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa kita adalah daya pangan, ketahanan daya pangan. Untuk itu kita tidak perlu tergantung harus impor beras dari Thailand. Kita bisa kok. Kenapa enggak? Sekarang harga cabai mahal, tempe mahal. Orang panik. Saya panen cabai. Belakang rumah saya cabai, ada cabai panjang, ada cabai rawit. Kemarin malah nyate tahun baru. Bakar sate di belakang, di kebun. Jadi mau harga cabai, coba kalau kamu berpikir dari awal, tanam padi di pot, tanam cabai di pot, tanam tomat di pot. Kamu nggak akan mikir, nggak akan mikir harga pasar mau tinggi apa juga. Dan ini kita membuat balance dengan pasar. Kreativitas itu juga harus konsisten. Continue, berintegritas, dapat dipertanggungjawabkan, ada hasilnya bermutu, ya, berintegritas dapat dipertanggungjawabkan, membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan positif. Jelas. Bayangkan kalau seorang petani yang selama ini cuma tiap pagi nyangkul ini sekeluarga juga hanya itu mengandalkannya, sementara anak-anaknya cuma belajar. Coba kalau dia nanam padi di ember, maka ketika dia pergi ke ladang, maka anak-anaknya bisa nyiramin sawah-sawahnya yang di ember itu, bisa menyiangin tanaman tomat, tanaman cabai di halamannya melalui ember, melalui pot. Maka petani itu akan menjadi kaya. Karena apa? Di samping dia mempunyai produk beras, dia tercukupi dengan tanaman padinya di ember, dia bisa makanan yang lebih bermanfaat lagi, dia punya sayur, dia punya tomat, dia punya ini, yang tidak memerlukan lahan yang begitu luas. Kenapa ini tidak digembar-gemborkan? Ya kan, orang kemudian melihat saya, maka dia tahu, oh ini Pak Gatot bisa itu, oh, ada orang yang di sana begini namanya ini akhirnya dikenal. Padahal saya kan orang kota, bukan orang desa. Saya tidak mengenal itu namanya cocok tanam, mengenal padi aja ketika saya kuliah. Oh ini toh namanya padi. Kan saya katakan sama kamu, untuk membedakan kebu dengan sapi aja saya bingung dulu. Ya kan? Oh kebu ini gini, sapi begini. Jadi ini adalah satu hal yang konkret. Saya hidup di antara kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, kuliah baru di Jogja. Saya tahu melihat kehidupan petani. Rumah kakek saya di belakangnya sawah, rumah mertua saya depannya sawahnya yang luas gitu. Jadi saya juga bergaul akhirnya dengan mereka, dengan petani. Oh ini perasaan hati petani itu kayak gini. Susahnya kalau harga pupuk mahal, pupuk tidak ada. Ini yang seharusnya dipikirkan oleh para mahasiswa. Kenapa di tengah kemarin coba? Yang ada adalah orang kita ini tidak, saya kritik itu di Jogja, mahasiswa juga malam tahun baruan mengadakan lesehan gitu, ngobrol bareng. Mereka tidak, apakah dia tidak peduli? Hah? Dengan protokol kesehatan. Saya agak sesal, kenapa beberapa pimpinan perguruan tinggi kok seperti membuta dirikan. Kalau saya jadi rektor atau apapun, saya akan kumpulkan mahasiswa saya membentuk apa? Pengabdian masyarakat. Bagaimana caranya Pak? Gatot, pengabdian masyarakat. Saya minta kepada Menteri Kesehatan, berilah pekerjaan pada mahasiswa saya. Apa? Jadi pengawas untuk protokol kesehatan. Itu namanya pengabdian masyarakat. Kamu berjaga di mana ada kerumunan-kerumunan. Di situ juga ada satu petugas keamanan atau apa yang membayangin kamu juga. Harusnya itu. Daripada mahasiswa lebih banyak di rumah, juga dimanfaatkan. Dia juga harus protokol kesehatan. Tahu ini loh perjuangan dalam arti lain. Berjuang bukan hanya menembak, ini, tapi berjuang untuk kamu ikut bantu pemerintah menjaga protokol kesehatan. Di pasar-pasar kamu harus tegas, ini, gini, kamu punya kewenangan. Tapi tidak ada kan? Kamu rasakan itu ada nggak?
Dunia kampus dilibatkan. Ayo, dunia kampus dilibatkan nggak? Atau tidak peduli? Kamu kan jadi ada aktivitas kalau seperti itu. Yang penting kamu tetap, kamu menjaga protokol kesehatan, kamu menjadi asisten daripada tenaga kesehatan. Apalagi kalau penyebaran COVID, penyebaran vaksin seperti ini. Divaksinasi, kamu ikut terlibat dalam pengawasannya. Kamu adalah generasi muda. Kenapa dunia kampus? Kan dunia kampus adalah dunia mahasiswa, dunia yang andilung. Setiap peristiwa perubahan di Republik ini terjadi tidak mungkin tidak tanpa adanya gejolak di kampus. Tapi kenapa justru sekarang dalam hal yang seperti ini kok kita tidak berkreativitas Pancasila ini tadi? Kenapa tidak memanfaatkan dunia mahasiswa untuk membantu pemerintah menegakkan disiplin dalam protokol kesehatan? Kamu juga dibantu oleh polisi, tentara. Tapi mahasiswa ikut terlibat. Berapa mahasiswa yang bisa digerakkan sehingga mengurangi sedikit seminimal mungkin pun terjadinya apa? Penyebaran wabah. Ngapain mereka coba? Asik masuk berpasangan terus. Saya lihat foto-fotonya, saya kritik itu. Bahkan kampus saya sendiri saya kritik. Ngapain aja mereka berpasangan merayakan tahun baru, lesehan, seenaknya aja. Saya lebih kritik lagi Ngerso Dalem. Kenapa Gubernur Jogja yang Sultan diam aja? Kenapa nggak ngadakan patroli? Begitu terpapar sekarang banyak. Apa yang terjadi? Begitu kemarin saya lihat, oh Jogja menambah gini-gini nih, saya sudah cuma ketawa aja, itu ngunduh yang pekerti. Dan kenapa mahasiswa tidak berpikir, kalian sebagai anak muda yang calon sarjana-sarjananya untuk memamerkan kesarjanaannya, gimana kamu berpikir tentang kreativitas Pancasila ini? Kalau menghadapi kreativitas yang profesional itu mengandung unsur adanya pola pikir yang mendalam terhadap penguasaan, adanya pola pikir. Jadi kreativitas itu bukan menghasilkan mobil, bukan gini, tapi menghasilkan pola pikir. Itu adalah keterlibatan misalnya kamu dalam penyebaran vaksin. Itu juga adalah profesional, kreativitas. Kamu kreativitas untuk mencalonkan diri. Bilang kepada kita Menteri Kesehatan bahwa kami siap untuk menjadi relawan. Itu juga adalah kreativitas. Makna dari kehidupan mahasiswa kamu tuh terasa ada. Dulu ketika saya mahasiswa, Romo Mangun, saya orang Islam, Romo Mangun adalah namanya aja Romo, orang Kristen Katolik. Tapi ketika dia mengadakan yang namanya perubahan di Kalicudi, ya, pinggiran Kalicudi di Jogja itu adalah daerah-daerah mesum, sampai ke masjid apa yang dekat dengan kali, itu tuh adalah daerah-daerah yang mesum. Gimana ditata yang baik, daerah yang mesum, daerah yang tempat di mana PSK, pelacuran itu perkampungan yang, tapi ketika dia mengajak siapa mahasiswa yang ikut untuk menata ini, tidak peduli dari kampus, maka saya adalah langsung, saya bersedia. Saya mahasiswa. Dibayar? Nggak ada. Tapi kepedulian ini kepada bangsa ini. Sekarang kamu lihat pinggiran Kalicudi rapi. Dan tidak ada itu daerah-daerah mesum. Penataan Pasar Kembang yang dibilang daerah pelacuran. Coba. Itu zaman saya adalah seusia kamu pada waktu itu. Dan itu akan terbawa saya sampai sekarang. Dan apakah dengan begitu terus aku dipanggil sama presiden terus diberikan bintang jasa gitu? Saya ketawa kalau begitu. Ya. Makanya sekarang nih kreativitas ini saya bingung gitu loh. Ini apa yang terjadi? Saya ke UPN Literat bilang sama rektornya, mana mahasiswa kok nggak digerakkan untuk protokol kesehatan? Kemarin saya bilang juga sama Pak Mas Wahyudi, kenapa yang namanya mahasiswa stand yang ada di Jakarta nggak dimanfaatkan untuk protokol kesehatan? Atau mereka datangkan? Wah iya Pak Rektor. Ya itu kan kebijaksanaan akhirnya. Ya kalau kebijaksanaan kan bukan saya rektornya kan. Saya kan bukan rektor.
Apa ada nggak dipraktekkan gitu? Minimal dari lingkungan di sekitar Bintaro. Maksudnya adalah meminimalisir penyebaran. Dan berikan penyuluhan kepada siapa? Ya kepada itu masyarakat. Untuk supaya apa? Untuk supaya memahami dan mengenal ini loh yang namanya apa? Yang namanya protokol kesehatan. Kita mengikuti protokol kesehatan. Jadi bukan terus kita itu seenaknya saja, gitu loh, ya. Seenaknya saja. Jadi ini maksudnya. Ini adalah kreativitas yang profesional. Kelanjutan dari kemarin. Kalau kemarin adalah pengabdian pada masyarakat. Masyarakat kita agraris, maka saya memberi contoh agraris. Saya bisa aja memberi contoh lain apa misalnya. Membudidayakan barang-barang bekas, barang-barang order di mobil untuk dibentuk menjadi sebuah seni. Bisa saya. Orang saya seniman. Lukis bisa jadi itu menjadi lukisan mozaik, bekas baut, mur ditempelkan, bagi anak muda dijadikan kreasi, disemprot sama cat model, terus dibingkai menjadi sebuah lukisan. Bisa saya. Dan itu bisa menghasilkan uang. Ketika kita menganggur, ketika kita di rumah, apa yang harus bisa dilakukan? Jadi kemarin saya mengkritik, mungkin nggak ada dosen yang kritik itu. Ya, saya katakan mana? Apakah saya kemudian takut dibenci? Oh tidak, nggak ambil pusing saya. Faktanya tuh saya cari. Bayangkan akhirnya baru seumur-umur baru kali ini ada orang nanti dibilang gila loh, udah tutup tahun gini lu cari duit juga. Emang gue cari duit datang sendirinya kalau kita memang memberikan yang terbaik pada Tuhan. Gue ditelepon loh. 30-31 gue disuruh memberi seminar. Gila, orang yang saya beri mending kalau itu rata-rata juga S2 mereka, komisaris loh. Coba. Komisaris, nanti direkturnya. Komisarisnya kemarin bilang, wah ini direktur juga harus perlu nih Pak Gatot. Silakan aja. Jadi di sini ketika kamu dalam diri kamu memberikan yang terbaik dari diri kamu, ya, untuk Tuhan, untuk sesama umat manusia, bangsa dan negara ini, maka kamu akan diridhoi oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak, grand design Tuhan tidak akan tahu. Itu yang seharusnya jadi pegangan kalian sebagai generasi muda. Teman-teman yang dulu ikut terlibat dengan Romo Mangun, mereka semua rata-rata idealisnya sama dengan saya. Dan mereka jadi. Dan kamu pikir mereka ada yang jadi pegawai negeri? Tidak. Tidak. Justru saya marah besar ketika teman saya jadi excellent 1, jadi sekda di DIY. Teman sebangku di SMA. Bahkan ada yang sudah jadi menteri, ada teman saya. Tapi kalau saya ketemu, kalau saya kritik, ya saya kritik aja. Saya ngomong, ya lu brengsek. Lo dapat jadi menteri atau jadi sekda itu kan itu amanah. Bukan itu lantas membuat kamu kawin lagi lah. Kawin lagi teman saya yang sekda. Akhirnya turun, dia jatuh. Jatuhnya juga nggak enak tuh sekda Jogja itu. Tadinya dia Kakanwil PU, calon menteri PU dia. Udah digadang, udah jadi calon menteri PU dia. Tapi akhirnya itu membuat kesalahan tentang proyek IT. Akhirnya buntut-buntutnya duit. Ya. Gimana mungkin kalau dia udah punya istri lagi? Jadi saya pikir saya nggak sungkan kalau ketemu saya mau jadi ada teman yang jadi pangdam nggak jadi ya memang karena dan mereka kenal akhirnya tahu oh iya ini Gatot ini kalau ngomong terus terang buat saya nggak ada sungkan. Ketika saya berpikir ragu-ragu maka disitulah sebenarnya saya sendiri perlu dipertanyakan konsistensinya. Ya. Ada gambaran tentang cara berpikir kamu. Ada suatu karya karsa. Karya karsa itu bukan hanya wujud.
Konsep pun juga karya karsa. Konsep itu sendiri kayak karya karsa. Jadi kamu juga harus sadar bahwa yang dimaksud Pak Gatot itu bukan hanya saya harus membuat ini. Sebuah konsep tentang tanaman padi di ember, kalau kamu nggak nanam tapi kamu memberi contoh kemudian kamu sebarkan, itu udah jadi. Konsep cara berpikir misalnya, wah kita harus bantu pemerintah, saya sebagai abdi negara, calon abdi negara, saya ikut bantu pemerintah sebagai relawan untuk melakukan menjadi relawan yang berkaitan dengan penjagaan protokol kesehatan. What next? Kenapa tidak? Apalagi sekarang, saya yakin kalau nggak ditata baik akan ribut nanti ini soal vaksinasi. Orang pada berebut nggak karuan, wah ini yang, wah aku harus minta, yang tadinya ragu. Tapi ini kalau nggak ditata, padahal di setiap daerah kan ada mahasiswa, dimanfaatin mahasiswa. Ngapain aja mahasiswa kedokteran juga. Kalau kamu misalnya enggak, itu mahasiswa kedokteran juga ngapain aja nggak digunakan. Berapa fakultas kedokteran di satu kota? Jakarta aja ada berapa? Tapi relawan lain yang punya kepedulian, yang di sininya, di hatinya ini, dada ini ya, dada ini, kamu masih adanya Tuhan dan manusia yang lain yang perlu mempertahankan. Makanya saya katakan kan berkali-kali sama kamu. Tadi saya selalu memulai kuliah mesti saya dulu dengan sholat duha. Karena malam saya mesti bangun. Ada teman saya yang sudah hafal. Kontak saya kadang-kala dia jam berapa? Jam 3:15, jam 3, oh Gatot di setengah 3 udah bangun. Ngobrol, tanya, ini, itu. Tadi itu ada mantan Dewan Komisaris Direktur Danamon. Coba, Danamon bank besar, direktur, dan dia komisaris, kemudian naik jadi komisaris, telepon, perempuan teman saya dari SD. Dia non-muslim. Ketika saya tanya, saya ajari meditasi, dia melakukan meditasi dengan caranya dia. Enak kalau jam 3 itu, setengah 3, jam 3 itu kamu mohon pada Tuhan. Tapi kalau kamu mohon pada Tuhan, jangan untuk dirimu sendiri, saya bilang. Ya, kalau kamu mohon pada Tuhan, ajak-ajak apa? Ajak-ajak bangsa ini. Doain negara ini. Doain pemimpin yang betul-betul amanah. Jangan kita egois hanya untuk doakan, ya Allah semoga keluarga saya tidak kekurangan, keluarga saya diberi rezeki yang cukup Tuhan, keluarga saya tidak kelaparan, terjamin kehidupannya di masa depan, saya tercapai cita-citanya, terkabul cita-citanya ya Tuhan, orang tua saya kami semua sehat. Kalau dalam sholat 5 waktu itu aja yang kamu sebut, tapi tidak ada satupun kamu berpikir bahwa ya Tuhan, berilah aku kesempatan untuk bisa memberikan yang terbaik bagi diriku, untukmu, untuk sesama manusia, bangsa, dan negara ini. Ya Tuhan, jagalah Indonesia ini agar tetap dalam persatuan dan kesatuan. Ya Allah, ya Tuhanku, sadarkanlah saudara-saudara saya yang hanya memperalat agama untuk kepentingan kelompoknya. 5 waktu itu dalam salah satu sujud pas yang kapan gitu, kamu bisa nyelipkan kok itu doa. Belum lagi sholat sunnah di samping sholat sunnah yang dari sholat sunnah yang wajib, misalnya sebelum sholat ini ada sholat sunnah dua, sholat sunnah zuhur, atau kemudian kan ada sholat sunnah lain, doa, sholat duha, witir, tahajud, hajat. Habis sisa kamu bisa witir 3 rakaat. Kamu bisa menceritakan segala macam, berdoa kamu untuk ini, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang kamu bisa. Habis tahajud jam 3 kamu 6 rakaat, wah kamu kemukakan semua, ya Allah Tuhan gini. Udah gitu kamu tutup dengan sholat hajat, misalnya bisa aja sholat hajat itu jam tepat jam 12 malam. Pagi-pagi sholat duha, kamu doakan juga dalam salah satu, hanya pada saat kamu ruku atau kamu duduk, kamu berdoa, salah satu kamu selipkan kan nggak rugi kamu untuk selipkan kemenangan orang lain. Pernah nggak kamu terpikir ketika kamu makan? Kamu makan, nggak ada bidanan. Apa doa kamu? Ada yang hafal nggak doa makan? Ayo.
Anissa bisa nggak kamu? Ayo, siapa yang bisa doa makan? Itu mic kamu. Doa makannya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, Amin. ya apa artinya? Untuk artinya, ya Allah, Terima kasih dan moga-moga diberikan kan berkah itu terhadap makanan. Ya, apa kira-kira? Doa itu ya, itu adalah anak saya yang paling kecil yang meninggal itu kalau makan pasti dia itu mimpin doanya. Tapi sekarang saya tambahkan ke dia, pernah nggak kamu berpikir doa ketiga ini sepiring nasi ini, di situ ada lalapan, ada ayam, ada sayur. Pernah nggak kamu terpikir bahwa itu kamu ini menjadi satu piring itu melewati berapa orang? Ada yang nanam sayur ini, ada yang nanam cabai, ada yang memelihara ayam, akhirnya ada yang masak, akhirnya jadi situ. Pernah nggak itu kamu doakan semua? Selain kamu hanya berdoa, semoga terima kasih atas anugerah yang kau berikan ini Tuhan, semoga ini membawa kesehatan bagi kami. Cuma cukup itu. Pernah nggak kamu terpikir, ya Allah, terima kasih ya Allah. Semoga kiranya yang menanam tanaman-tanaman yang saya makan hari ini, yang menanam padi menjadi nasi, yang memelihara ayam ini, dan yang memasak makanan ini hingga bisa saya makan dan memberi manfaat bagi kesehatan saya. Berkailah mereka. Bukan sekedar kamu berpikir untuk diri kamu sendiri. Pernah nggak itu terpikir? Betapa susahnya seorang petani yang dari pagi sampai malam nanam padi hanya untuk kamu makan hari itu, tapi dia nggak mendapat apa-apa. Hanya selain imbalan keringatnya. Pernah nggak kamu sayur yang berapa itu dikelola dengan baik, diatur, diamati, disirami tiap hari, dipelihara dengan baik untuk disajikan di hadapan. Bagaimana kalau itu beracun? Dan kamu makan itu kemudian mati. Pernah nggak kamu tersentuh untuk mendoakan mereka semua? Rangkaian masakan yang ada di dalam di piring kamu itu terdiri dari aktivitas ini tadi, kreativitas yang profesional. Ini kamu doakan. Semoga mereka yang terlibat dalam tersajinya makanan ini, berkailah mereka. Bukan sekedar kamu berterima kasih Tuhan, semoga makanan ini menjadi sehat, saya makan, menciptakan kesegaran, terima kasih atas rezeki yang kau berikan ini. Tapi apa yang kamu berikan untuk doa kepada orang ini? Dan ketika itu juga kamu larikan ke negara ini, pernah nggak kamu terpikir semoga ya Allah jauhkanlah Indonesia ini dari pertikaian Tuhan. Saya sudah menularkan ke semua orang. Bahkan dalam seminar kemarin pun saya para direksi, para komisaris-komisaris itu saya bilang gitu. Anda berpikir nggak? Anda gajinya besar. Berpikir nggak untuk itu? Ya, itulah. Ini yang penting kita kreativitas profesional itu seperti itu. Ya. Jadi jangan terus kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Kalau kita berpikir untuk diri kita sendiri ya sudah. Apa yang kita pikirkan sesungguhnya adalah tidak lain rasa egois kita. Ya. Rasa egois kita ini yang akhirnya tercetuskan dengan apa? Ya kita selesai. Gitu loh. Sekarang saya lihat ini. Saya akan menceritakan kamu tentang Indonesia hebat. Ya.
Indonesia itu hebat. Lihat, ada slide-nya nggak? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Ya, Sudah, Pak. Ya. Ini ya. Saya ingin ini kamu perhatikan betapa sebenarnya ini loh Indonesiamu. Bukan Indonesia saya. Indonesiamu. Tolong dihormati, ini Indonesiamu, bukan Indonesia saya. Ya. Jadi kalau kita berpikir untuk ini untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan Indonesia kita, ini dia. Ini, ya. Indonesia hebat. Nikel. Nikel Indonesia mengguncang dunia. Apalagi diolah dalam negeri. Sekarang kita adalah produksi terbesar di dunia yang diramaikan kemarin. Nikel Indonesia mengguncang dunia. Ekspor nikel kayak gimana coba? Itu kalian bisa melihat itu. Berapa coba? Itu bisa. Silakan kamu ini kan itu. Kamu lihat betapa nikel kita hebatnya di mana. Ya. Gimana kita berpikir bahwa nikel kita hebat? Bagaimana kita berpikir bahwa nikel kita luar biasa? Negara produser nikel juta coba. Kita berapa tuh? 648 dibandingkan dengan berapa? Dengan Filipina cuma 345. Jadi kita berpikir bahwa jangan kalian berpikir hanya untuk ini. Coba itu lihat, kawasan industri Morowali yang hebat. Yang tadinya sebuah desa yang tidak nampak. Inilah yang harus kalian cari informasi-informasi seperti ini. Ini ada kiriman dari teman-teman. Dan di internet mulai ada. Sebuah desa berubah menjadi kawasan dan ini mereka adalah investor-investor dan membangun smelter sekaligus di sana. Bukan seperti Freeport yang orang Amerika. Pabriknya Freeport di Papua tapi smelternya di Gresik. Itu pun kerjasama dengan orang Jepang buatnya. Ini mereka orang Cina bangun. Smelternya juga dibangun di sana. Coba. Memberi manfaat bagi kehidupan sekitarnya. Sekarang desa-desa di situ sudah terang semua. Sekarang kamu lihat pajak royalti. Ingat, tuh tahun berapa coba ini. Ini buat kamu penting. Dari tahun untuk 2010 sekian total berapa itu? 1.756.818 ya 1 berapa itu? 1 miliar ya 1.756 juta iya 1 triliun ya 1.756.818.844.000 total pajak dan royalti Kabupaten Morowali. Kamu orang pajak nih, pada tahun 2015 pendapatan per kapita di Morowali sebesar 114 juta. Tahun 2015. Diproyeksikan pada tahun 2022, tahun depan, mencapai pendapatan dari 8.702 US menjadi 30.000 sampai 35.000. Apa nggak kaya Indonesia? Begini masih ada yang nyinyir. Masih ada yang kritik, sana sini. Ini fakta. Fakta yang harus dilihat, tapi ini tidak pernah diberitakan di medsos. Yang ada hanya kritikan, nyinyir lah, ini, itu. Ya. Tapi tidak pernah ini. Coba kamu orang pajak. PAD yang dihasilkan Kabupaten Morowali coba. Tahun 2020 aja 218 miliar. Kabupaten Morowali. Kemudian tahun 2021 diharapkan tahun ini adalah 227 M.
Ini tak ada yang diselesaikan. Ya ini sudah cerita konkret. Inilah yang seharusnya kamu harus memperoleh ini dari manapun, kamu harus mencari sumbernya, pembangunan itu. Siarkan ini. Ini sebagai counter terhadap berita-berita hoax yang hanya menghancurkan aja. Ya. Coba, siapa nyangka di Morowali ini dibangun akademi teknologi, sekolah tinggi teknologi ini. Ini politeknik ya. Di Morowali politeknik ada. Politeknik untuk alih tenaga. Siapa bilang yang gini katanya tenaga asing? Bayangin di sebuah desa sana Morowali sekarang sudah punya politeknik. Untuk teknik, termasuk teknik minerba, teknik ini ketahuan ini. Ini faktanya. Ini baru dibuka ini, kuliah perdana ini. Jadi kalau ada orang teriak-teriak, wah banyak tenaga asing Cina, nanti tenaga kita nggak bisa apa-apa. Lah memang bisa apa loh? Emang membangun yang namanya smelter itu cuma butuh tukang semen? Enggak, Bung. Jangan mimpi. Jangan merasa kita banyak tukang tapi nilainya tidak terdidik. Kita ini kebanyakan yang pendidikannya cuma SMP ke bawah. Ini anak muda calon masa depan Indonesia. Dalam tempo 2 tahun ke depan dia berhasil, nanti akan menguasai itu Morowali di tangan dia. Jadi ini untuk menangkal adanya adanya berita-berita hoax yang hanya, dan kamu orang pajak bisa lihat itu gimana pajak kita. Masih kurang kamu tentang Indonesia hebat ini. Ya, kamu masih ragu dengan Indonesia hebat ini? Oke, kita lihat sekarang. Apakah Indonesia memang hebat? Apakah Indonesia memang hebat? Iya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kamu pengen lagi bukti tentang Indonesia ini hebat? Oke, saya berikan di sini. Indonesia kita hebat. Ini yang pernah saya siarkan ke kamu. Coba. Ayo. Saya ingin bilang pada orang-orang yang hanya bisanya ngeritik Indonesia saja. Ya. Yang bisanya cuma ngeritik, ngomong aja, ya kan? Tapi sebenarnya dia tidak bisa apa-apa. Coba ini lihat. Indonesiamu hebat. Kelihatan jelas? Slide ini? Kelihatan jelas nggak? Kelihatan, Pak. Masihkah kita meragukan Indonesia kita? Dengan pencapaian yang ada meskipun di tengah pandemi. Dan semua itu di tengah pandemi. Selama ini tidak banyak yang ditampilkan. Semua fakta dan data tertutup oleh narasi-narasi nyinyir tentang ujaran kebencian, kedengkian, rasa sakit hati kepada pemerintah. Terlalu banyak energi kita terbuang hanya untuk mengurusi narasi nyinyir itu. Dan kita terjebak dalam membuat analisa konyol terhadap narasi itu. Melalui fakta dan data ini, ya, Indonesia kita bisa berteriak Indonesia bisa, dan ini saatnya kita menuju ke arah Indonesia yang jaya. Dan ini yang saya gambar di sini ini adalah produksi pada saat pandemi. Jadi kita tidak lockdown seperti negara lain, nggak berbuat apa-apa, kita jalan. Ini. Jadi supaya kalian juga paham bahwa Indonesia itu luar biasa. Indonesia mampu menciptakan pesawat terbang. Oke, kemarin zaman Habibie tercipta, tapi sekarang dahsyat. Udah dapat lisensi internasional. Indonesia menciptakan panser, alat-alat perang. Beberapa peralatan militer, helikopter, kapal perang. Gitu, Pak. Kalian harus yakin, masihkah energi kita harus terbuang hanya untuk mengurusi narasi para pecundang yang sesungguhnya justru mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka mengatakan oposisi itu melakukan apa sih? Oh, mereka nggak ikut membuat virus, mereka nggak ikut membuat vaksin, mereka nggak ikut terlibat
Apa-apa mereka cuma bisanya ngomong aja. Mereka bantu nggak protokol kesehatan? Mereka bisanya mengumpat, mencerca, dan berteriak sana-sini hanya untuk mengumbar kata, tapi tak punya data dan apa yang bisa dilakukan mereka sebenarnya. Sebenarnya kalau mereka oposisi, tapi berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara, mereka melakukan, mereka membuat, mereka menghubungi pabrik, membuat virus, membuat vaksinasi, terus disebarkan sendiri. Atau mereka menyebar dengan keuangannya, duit-duitnya itu untuk menolong masyarakat. Tapi mereka nggak melakukan apa-apa, karena mereka memang nggak bisa apa-apa. Gitu loh. Kalau mereka bisa apa-apa ya, coba lihat, ini helikopter kita. Turki, Korea Selatan saja beli ini. Kok kita nggak bangga? Panzer kita ini dibeli ini. Coba. Ini panzer kita yang untuk tentara PBB ini, lihat United Nation ini yang warna putih ini. Ini alat militer buatan kita. Ini kapal perang kita coba. Ini dipesan Filipina ini baru datang ini di Filipina. Coba. Kapal perang dengan ada landasan helikopter. Ini lihat 2 helikopter. Ini satu-satunya di Asia Tenggara. Apakah ini bukan akhirnya buat kamu sebagai orang pajak nggak menimbulkan pajak? Apa ini nanti nggak kemudian bisa menimbulkan apa? Pendapatan, penghasilan buat negara. Tapi di samping itu juga kebanggaan. RI jadi satu-satunya negara pembuat kapal selam di ASEAN. Kita membuat kapal selam. Ini produk yang keluar kemarin, tanggal 20 November. Diberi nama KRI Alugoro. Jadi sekarang kita sementara ini sampai akhir 20 kita mempunyai 3 kapal selam. Seumur-umur Republik ini, kita baru punya kapal selam itu pada saat Soekarno. Dan itu pun cuma 2 kapal selam kita, yaitu untuk membebaskan Irian. Namanya KRI Pasopati dan KRI Nanggala. Seumur-umur Republik itu baru mulai sampai tahun 2017. Sampai tahun 2017. Bayangin dari tahun 60-an sampai tahun 2017 itu berapa? 57 tahun. Kita berdiri 63, kita punya kapal selam 62, 63. 62, 61, 62 sampai tahun 2017 itu berapa tahun kira-kira hitungannya? 62 sampai tahun 2000 aja 38 ditambah 17, 55 tahun. Kita punya 2 dan udah nggak punya lagi kan, itu sudah tahun 70 sudah habis itu kapal selam kita yang 2 dulu. Udah jadi dipasang di Surabaya itu. Kota Surabaya itu. Betapa ringkinya angkatan perang kita sebenarnya. Tahun 2017 kita pesan 2 kapal selam dari Korea Selatan. Itu adalah hasil kerja ahli teknologi. Jadi tenaga-tenaga kita juga di sana belajar. Terus itu kapal selam yang dimana ikut terlibat di sana, tapi dibuatnya di pabrik Korea Selatan. Tahun 2017 itu masa pemerintahan Jokowi berarti kan. Kenapa nggak masa pemerintahan SBY kita buat? Padahal SBY tentara militer. Kenapa justru pemerintahan Jokowi? Kita datangkan akhirnya jadi 2 kapal selam. Pitung dan apa gitu ya namanya. Itu dibuat di Korea, tapi ahli-ahli kita ikut terlibat di sana. Dan tahun kemarin, tahun 20 Mas, 20 itu di tengah pandemi, coba. Bulan November atau bulan apa ini? Coba. Iya, November atau Desember. 20 November. Jadi pas peralihan Prabowo ini bulan ini kita memunculkan 1 kapal selam yang produksi PAL Surabaya. Murni produksi anak bangsa ini. Sehingga kita sekarang punya 3 kapal selam. Dan
mulai akhir tahun 20 dibuat program yang diperkirakan 2 tahun lagi kita bakal punya 8 kapal selam dari target 12. Jangankan cuma Israel yang takut, Amerika pun mikir gitu loh, bahwa kita sudah mampu membuat seperti itu. Satu-satunya negara pembuat kapal selam di ASEAN. ASEAN siapa coba? Silakan Anda ini. Ya. Oh, tuh kapal selam kita. Setidaknya 3 kapal selam yang direncanakan bakal dibuat mulai akhir tahun depan. 3 lagi. Sampai hari ini kita punya 3. Tahun depan ini berarti ini tahun berapa? Tahun 21 kan? Tahun 20. Tuh, lihat nih. Benar kan, tanggal 5 November 22. Indonesia bakal menambah berapa kapal selam dalam beberapa tahun mendatang. Setidaknya ada 3 kapal selam dibuat tahun ini. Ya. Kemudian yang akan terlihat total bilateralisir akan Indonesia total akan punya 8 unit kapal selam dari target 12 kapal selam. Tahun depan berikutnya lagi sampai akhirnya ketemukan tak sampai tahun 24 kita punya 12 kapal selam. Ini dibuat di dalam negeri, siapa sih mikir kalau ini buatan dalam negeri? Itu kereta. Sekarang itu tadi adalah kapal selam, sekarang kereta api. Siapa sih yang menduga ini adalah produk Indonesia yang sudah diekspor ke beberapa negara 2-3 tahun terakhir ini? Mulai tahun 17, 18 kita sudah ekspor kereta api, Mas, dari produksi Inka Madiun. Itu kereta api Indonesia. Bersaing dengan Cina, Inka menangkan lelang pengadaan kereta di luar negeri, terutama di Afrika. Kereta kita dipesan di Bangladesh, India, ini Kamboja akan ditukar dengan barang tambang kita. Ini ekspor semua kita. Ini adalah fakta yang nggak pernah ada di berita-berita. Ya. Australia aja berminat, coba. Lihat, di samping Bangladesh, Thailand, Malaysia, Filipina, bisa terakhir yang cukup mengembirakan, beberapa negara Afrika juga berminat. Bahkan mereka ingin Indonesia mendesain jalur kereta api di antara beberapa negara Eropa. Maroko, Aljazair. Anda masih ragu bahwa Indonesia bisa? Lalu kalau saya perhatikan ini, Anda nggak nyangka kan? Indonesia bisanya apa sih? Anda pasti meragukan jika ini buatan Indonesia, dan sudah ada beberapa yang berminat di luar negeri. Ini adalah prototip mobil listrik Indonesia. Dan ini kendaraan SMK ini, mulai SMK. Ini akan meluncur di jalan tahun 2021. Ini selama pandemi jalan. Bukankah kalian sebagai orang pajak akan melihat ini sebagai suatu peluang yang luar biasa? Belum lagi kita bicara, luar biasa, tol laut Indonesia makin canggih, harga barang lebih murah 30%. Negara tetangga nggak punya sih tol laut. Sibukan beberapa pelabuhan. Ini pelabuhan di Indonesia, Mas, bukan di Asia, Mas. Di Indonesia Timur itu udah sibuk sekarang pelabuhannya. Pelabuhan-pelabuhannya. Ya. Lagi yang kita hebat. 2-3 tahun terakhir, 6 aset kekayaan alam Indonesia yang berhasil direbut dari asing sejak 2017. Freeport. Kedua, Blok Rokan, Blok Minyak, Kalimantan, yang Teluk Makam. Blok Sanga-Sanga, Blok Minyak juga, yang tadinya berpuluh tahun dikuasai oleh asing. Kemudian Newmont, Nusa Tenggara, ini juga akan nanti jadi nikel. Blok Mahakam yang dikuasai oleh Perancis, sekarang sudah resmi kita ambil, mereka nyesel banget itu diserahkan lagi. Kemudian ini apa? Inalum, untuk menciptakan mobil listrik, barang tambang nikel. Belum lagi kamu berbicara tentang apa? Panas bumi. Panas bumi, total energi yang dihasilkan lebih dari 23,9 gigawatt.
Panas bumi kita adalah nomor 1, nomor 2 di dunia. Tapi menjadi nomor 1 nanti. Tapi belum dimanfaatkan potensi itu secara maksimal. Tuh, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia. Kita merupakan ring of fire sepanjang jalur Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Busur Bandai, Sulawesi Utara, dan Jera Merah. Ini adalah jalur-jalurnya panas bumi yang di dunia itu ini, cuma di sini ini. Ini kan Indonesia ini berarti. Bina dapat. Jadi kita berpikir apalagi yang kau ragukan. Masihkah kalian berpikir bahwa Indonesia tidak bisa apa-apa? Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kamu tanya. Ayo, boleh. Yang mau tanya? Saya mau minum dulu. Silakan. Ayo tanya siapa? Masa nggak ada yang tanya? Ayo, ada yang tanya. Jaim mau tanya? Apa? Dokter, silakan. Tahu Sofia, cewek, Alisaven, Dinda, Anissa mau tanya apa? Coba, silakan tanya aja apa. Di luar konteks ini nggak apa-apa. Ini dosen lain nggak punya data ini, sorry ya. Saya cuma kirimnya ke dosen koordinator. Ada datanya. Data ini ya khusus. Oke, silakan. Kamu tanya apa aja? Ayo. Silakan. Enggak ada yang tanya gimana. Izin Pak. Yuk, silakan. Maaf Pak, kan mengenai kekurangan moral bagi pemuda di Indonesia ya Pak ya. Saya lihat sekarang ini di televisi banyak banget Pak yang kayak mengangkat konten-konten yang kurang senonoh gitu Pak. Misalnya contohnya kayak kemarin ada yang viral tentang itu Pak, yang penggunaan kata-kata kotor gitu Pak tentang mempromosikan makanan. Nah, tapi di televisi malah kayak hal itu diangkat Pak, orangnya jadi terkenal gitu Pak. Ya. Nah, menurut pendapat saya bukankah seperti itu kayak televisi itu mendukung hal-hal yang tidak baik untuk disiarkan kepada generasi muda di Indonesia Pak. Nah, kan televisi itu diawasi oleh KPI ya Pak. Sementara KPI itu merupakan salah satu unsur dari pemerintah. Nah, apakah seperti itu secara tidak langsung pemerintah itu mendukung televisi untuk menyiarkan hal-hal tidak baik kepada anak-anak di Indonesia Pak. Nah, dan televisi kan kayak memperoleh keuntungan dari banyaknya penonton ya Pak ya. Nah, apakah secara tidak langsung pemerintah itu menggadaikan moral anak Indonesia untuk jadikan bisnis Pak? Menurut pendapat Bapak bagaimana Pak? Ya, jadi sebenarnya ini masalahnya bukan pemerintah. Kalau Anda ketahui ya, bahwa badan-badan seperti itu sudah dimasuki orang-orang yang ekstremis dan cara berpikir yang lain. Bahkan Masjid Istiqlal aja. Sekarang imam masjidnya saya tahu, saya kenal itu, dosen saya baik. MUI aja. Sekarang sudah berubah. Lain dengan kemarin. Itu kelompok agama. Padahal MUI itu adalah bentukan pemerintah, setahu pemerintah dulu. Sehingga diharapkan bahwa MUI itu adalah sejalan dengan pemerintah. Namanya aja Majelis Ulama. Sudah bagian dari rangkaian, walaupun itu sebenarnya bukan organisasi resmi ya, karena nggak ada bentukan MUI itu tadinya. Tapi diajak partner oleh pemerintah karena sebagai bantuan dari Umayyah dan ulama. Jadi tambah sadar, yang daftar ke lembaga-lembaga itu kalau diperlukan kadang-kadang orang baik, orang ngerti itu malah enggak.
tapi kesempatan orang-orang yang berpetualang di situ. Seperti misalnya, coba, kamu tahu nggak apa manfaatnya Indonesian Lahir Club? Nggak ada kan? Cuma di situ orang maki-maki, hujat-menghujat, akhirnya buat saya kotor. Dan kenapa KPAI diam-diam aja? Komisi Penyiaran Indonesia kenapa, KPI kenapa diam-diam aja? Udah jelas-jelas itu menghujat presiden, menghujat ini, itu. Kata-kata diam-diam aja. Karena KPI sendiri udah masuk angin, udah kemasukan orang-orang yang ini. Berarti Anda tahu, KPK sendiri pun sekarang lagi buntung. Selama ada novel Baswedan, di situ ada nggak kasusnya Anies Baswedan yang kena? Padahal kasusnya Anies Baswedan dari pembongkaran Monas, Formula F3 untuk balapan, itu duitnya kemana gitu? Dan itu bisanya kan bisa untuk jadikan kasus. Tapi di sana kan ada saudaranya yang kebetulan jadi direktur penyidik. Nah inilah, jadi bukan pemerintah sendiri jadi juga jengkel sebenarnya. Tapi kan pemerintah tidak sembarangan kemudian memecat novel. Atau pemerintah tidak sembarangan kemudian merubah jadi KPI. KPI kan lembaga independen yang memang dibentuk untuk kepentingan pemerintah sebenarnya. Ada sebenarnya berita tentang beredarnya Gisel. Gisel itu kan masih muda, bintang film, tapi kelakuannya sudah kayak gitu. Tapi itu juga beredar. Kenapa harus itu diberitakan terus? Tapi coba kamu lihat, pernah nggak yang namanya ANTV atau mana lah, Tempo, memberitakan tentang apa yang saya kemukakan tadi? Menyiarkan apa yang saya katakan tadi, tentang Morowali, tentang ini, itu. Ada nggak? Kenapa KPI juga nggak selektif? Jadi KPI sendiri jadi bukan pemerintah sendiri jengkel sebenarnya. Bayangkan untuk pemerintah mengeluarkan proses pembubaran FPI itu aja sudah berapa tahun coba? Jadi sebenarnya mereka karena apa? Karena sudah menyangkut masalah agama. Ketiga agama itu sudah seperti dewa. Jadi ini kan jadi lucu. Sekarang saya bertanya terus terang, apa bedanya FPI dengan HTI dan PKI? Kalau saya bilang sama, mereka sama-sama dilarang kan? Mereka sama-sama dilarang. Udah nggak usah protes, jadi kedudukannya sama. Kalau ada yang teriak bahwa kemudian FPI berubah jadi forum persaudaraan Islam, kalau gitu orang PKI juga bisa dong membuat Partai Kamerat Indonesia misalnya. Nggak bisa dong, jangan berpikir seperti itu. Gitu, saya bilang kalau orang-orang yang ususnya pendek kan begitu. Atau Partai Kami Indonesia gitu kan, PKI juga judulnya. Ya kalau itu boleh, PKI boleh dong dengan judul yang lain, pokoknya PKI gitu. Nah itu kan cara berpikir bodoh yang diulang-ulang. Dan ini berimbas pada beberapa kelompok-kelompok yang disusupi orang-orang kayak gitu. Memang saya benar-benar setuju dan kamu coba dulu ada TV Pendidikan Indonesia mengajarkan ini sekarang nggak ada. Tontonan hanya model gayanya hipnotisan sampai si ini kalau gitu gosipnya Rafli gitu itu aja berita juga. Kamu lihat ada nggak yang nilai manfaatnya? Atau film Bollywood di ANTV gitu aja. Isinya nggak kurang dari isinya sama sekali nggak bisa kan. Coba sinetron Indonesia apa manfaatnya? Selain gosip. Terus berita-berita gosip gitu, fakta atau ini, itu kan acara dan KPI diam-diam aja. Dan ada nggak tontonan yang pantas gitu loh untuk anak-anak usia tertentu? Coba kamu pikir. Betul nggak? Ada nggak? Tadi siapa yang tanya? Ayo. Nggak ada kan? Nggak ada manfaatnya kan? Betul nggak? Ada nggak tontonan sinetron yang kita benar-benar bermanfaat betul? Sekarang ini apa coba kira-kira? Itu model ILC artinya bubar LC.
Bukan bubar, karena juga dia nggak memberikan satu konsep. Maksud saya mereka mengadakan diskusi, kemudian ada konsep tentang hukum, karena judulnya ILC. Maka konsep hukum itu dibuat tertulis, diberikan kepada pemerintah. Ini loh konsep dialog kami. Maka dijalankan, ini enggak. Dan KPI diam-diam aja. Ada berita-berita yang menghujat presiden, apalagi ada orang macam Rocky Gerung yang mulutnya udah gak karu-karuan itu ya ketiga itu ya diam-diam aja KPI. Tapi ini enggak. Mulai tanggal 1 ini sudah bahaya mereka. Langsung ditangkap nanti. Jadi sejak ada peraturan pembubaran FPI itu kita semakin sigap ini. Jokowi sudah menunjukkan kapak peperangan. Nggak ada alternatif sekarang. Jadi kalian juga harus hati-hati kalau membuat ujaran kebijakan langsung dicokol gitu aja udah. Jadi ini nanti itu yang terjadi. Makanya kita agak segar pada tahun baru ini. Coba kemarin ya. Peristiwa Natal kan aman-aman tentang aja nggak ada sweeping. Biasanya kan ada sweeping di mall-mall. Mereka yang pakai atribut Natal ditanya, kamu orang Islam nggak? Kalau kamu orang Islam dipaksa untuk dibuka. Itu kan pernah saya lihat. Pernah saya lihat orang dipaksa buka. Kamu kan orang Muslim, ngapain kamu pakai? Nah ini kan sudah. Sekarang nggak ada, aman kemarin. Seluruh Indonesia aman, bergembira, semua rakyat bergembira dengan dibubarkannya itu. Tapi Natal kemarin semarak, cuma tenang, sepi. Nah inilah. Hal kayak gini nih lah yang saya pikir sedih gitu loh ya. Coba ya Sofi ya, coba diperhatikan lah. Jadi ini sebenarnya pemerintah dalam dilema. Pemerintah membutuhkan lembaga-lembaga seperti KPK. Pemerintah membutuhkan lembaga-lembaga seperti LBH. Pemerintah membutuhkan lembaga-lembaga seperti KPI itu, KPAI, PPATK. Sekarang PPATK mulai galak. Sekarang lagi ditelusuri. Rekening FPI dibongkar sekarang. Nah, pada semua pada gemeter ini yang dulu nyumbang untuk FPI. Coba. Jadi KPI sendiri, jadi pemerintah ini membuat leluasaan lembaga independen untuk membantu pemerintah, tapi dalam kenyataannya malah justru memojokkan pemerintah. Saya setuju dengan pendapat kamu, tapi bukan pemerintah yang menghendaki bahwa negara ini harus rusak melalui KPI, membiarkan gitu. Ya, pemerintah nggak bisa ikut campur. Presiden nggak punya. Ya presiden bisa aja mengatakan ini, tapi bukan watak Jokowi kalau kemudian ikut campur dalam kerja. Nanti kalau Jokowi juga ngomong sama, pecat aja itu si Novel Baswedan itu, biar kita bisa nyelidiki kasus korupsinya Anies. Nggak boleh, presiden nggak akan mau, walaupun itu dibentuk oleh presiden, KPK itu dulu. Zaman Megawati, kan bentuk presiden. Tapi rupanya dikasih ati ngerogo rempelo. Dikasih rempelo ngerogo ati, sembuh antara dua itulah. Iya kan? Jadi dikasih independen malah melunjak. Nah ini yang terjadi. Jadi bukan pemerintahnya yang salah, tapi memang mekanismenya akhirnya dibuat PP, nanti diawasi. Ya. Nah contohnya, kamu bilang gini, FPI mau dibubarkan, terus oknum-oknumnya mau membuat forum persaudaraan Islam, forum persatuan Islam. Saya tidak mau mendaftar ke Kemendagri. Nah kalau kamu dirikan organisasi ormas di Indonesia ini harus terdaftar. Daftarnya di mana? Kemendagri. Nah kalau kamu nggak daftar berarti itu namanya organisasi liar. Nah organisasi liar ya jelas kamu dilarang kalau macam-macam. Ya polisi nggak pusing-pusing aja, sekarang kita udah tegas kok, nyatanya berani kok. Kita dipuji itu berani bubarkan FPI. Banyak orang setuju. Ternyata banyak yang simpati kepada Kapolri sama ini. Orang pada senang, seluruh Indonesia udah banyak yang mundurkan diri pengurus-pengurusnya. Aman Indonesia, tenang ini. Akhir tahun ini kita bisa tidur nyenyak, ya. Sementara itu penangkapannya kena bom yang mempersiapkan. Ternyata coba di Petamburan 3 diketemukan perdagangan narkoba internasional. Lah selama ini nggak ketahuan kan. Coba. Terus di situ juga ada penimbunan senjata. Lah iya coba. Coba kalau kayak gitu tuh gimana? Ya sekarang di diri polisi ada markasnya di situ sekarang, tentara.
Hanya gara-gara si Nikita Mirjani yang berani teriak gitu loh. Terus berita-berita tentang Gisel itu buat saya udah nggak usah lah, KPI harusnya udah nggak usah diceritain itu Gisel itu bukan contoh yang baik. Nggak usah diberitakan di TV, gosip terus diberitakan terus, itu nanti akhirnya orang jadi ngikutin contohnya. Iya kan? Untuk cari populer, bermain kayak gitu. Itu adalah contoh yang jelek. Kalau perlu diblok. Itu saya setuju, dijadikan tersangka, ditahan. Udahlah. Kesempatan dia untuk bermain film atau ini dipersempit lah. Tapi itu contoh-contoh yang nggak bagus gitu loh. Apalagi Andina Warisman yang katanya berdoanya nggak ada orang yang sembahyang pada Tuhan. Emang orang dia apa yang memimpin sembahyang? Kalau dia kalah, khawatir nggak ada yang menyembah Tuhan. Siapa dia? Itu kayak gitu-gitu itu ditangkap nanti. Ini tahun 2001 udah nggak ada ampun. Lu nggak berani ngomong mereka. Nggak ada kan yang berani ngomong lagi sekarang. Udah, kalau bosnya udah ditangkap, udah. Terus nggak kelihatan banget. Terus apa kelihatan mujizatnya kalau anak nabi gitu. Jadi pertanyaan akhirnya. Doanya aja udah nggak manjur kan akhirnya. Doa manjur itu kalau doa dikemukakan dengan ikhlas, tulus, ya, untuk kepentingan semua orang, baik. Jadi kalau kamu doa juga doa yang baik. Kalau kamu punya pacar pun, maka bisa kamu doakan supaya dia mencintai aku dan dengan sungguh-sungguh dan dia tidak mempermainkan aku, tidak kurang ajar. Itu juga masuk dalam doa, nggak apa-apa. Sehingga pacaranku diridhoi olehmu ya Tuhan. Nggak apa-apa. Ini doa, aku khawatir Tuhan kalau aku kalah maka nggak ada yang menyembahmu. Lah. Terus dia itu siapa gitu loh. Ada lagi yang katanya kemarin kan si Jaber itu kan anggota FPI juga cerita katanya mimpi ketemu Nabi. Dia udah pernah lihat apa tampangnya Nabi kok dia yakin kalau itu Nabi. Itu pelecehan nggak kira-kira kalau menurut kamu? Nah sekarang siapa yang ada yang Kristen, Katolik? Kristen siapa? Ada yang Kristen siapa? Yang non-Muslim? Coba, ayo. Ada nggak yang Nasrani? Ada Pak. Siapa? Berapa? Ada Pak. Ah, berapa? Ya, Coba sekali kamu cerita gitu. Saya tadi malam ketemu Yesus, gitu loh. Dia memberkahi saya supaya saya jadi lulus dari STAN gitu ya Pak. Ya kamu udah pernah ketemu belum ya Pak? Kira-kira. Apa kamu tidak? Pernah nggak kamu ketemu? Saya kemarin kok kebetulan saya lagi tidur. Baru kira-kira setengah jam tidur, saya ditemui Nabi Muhammad gitu. Kamu udah pernah lihat beliau belum? Kok langsung kamu tahu yakin kalau itu Nabi Muhammad ya? Gak usah yang aneh-aneh gitu loh maksud saya. Gitu loh. Mungkin kalau kamu diketemui mbahmu mungkin karena kamu pernah lihat ya kan. Pernah kan suatu ketika kan. Mbahmu masih ada belum? Yang masih hidup atau enggak? Tidak. Tidak. Yangmu masih ada belum? Huh? Masih ada enggak yang masih hidup? Masih satu. Oh, masih satu. Wah, beruntung masih satu. Saya udah nggak punya yang. Kalau aku diimpiin yang atau diimpiin bapak ibu saya bisa jadi betul. Saya pernah tahu. Gitu. Nah kalau tiba-tiba saya datang orang pakai jubah putih, wah pakai sorban gini, pakai narap ini Nabi Muhammad ini. Gitu kan lama-lama saya cerita kan saya dibilang gila lama. Atau tiba-tiba kayaknya ini gue pernah lihat nih di film. Oh ini Nabi Isa yang nemuin saya gitu kan. Gondrong, rambutnya putih ini. Ya, udahlah jangan yang aneh-aneh gitu loh maksud saya itu. Hidup ini karena frustasi jadi aneh. Kamu karena frustasi di rumah aja. Nah itu seperti tadi si Sobi. Kenapa berita-berita itu muncul? Karena orang nganggur di rumah kelamaan. Akhirnya ada aja yang dibuat macam-macam kayak Gisel itu. Karena nggak ada aktivitas, pikiran gampang tertulari. Nah, gitu loh, ya. Gampang tertulari.
tertulari oleh hal-hal yang ini. Sebentar, saya tak tinggal sebentar ya supaya saya nanti nggak kepontal-pontal nutup apa? Nutup portal. Oke, kalau kebablasan saya harus manual nutupnya itu setengah mati. Jadi kita bisa lanjutkan gitu. Saya tutup dulu. Yang penting kan saya ada laporan gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi jangan yang aneh-aneh lah. Apalagi yang lebih gila lagi kalau saya mimpi ketemu Tuhan ya. Udah terserah deh. Ya kan. Saya jadi tanya itu. Ini kamu kelamaan sih soalnya pandemi di rumah aja ya kan. Jadi pikiranmu ngelamun, nggak karuan. Ya, coba kamu ketemu gitu cowok cakep lah itu saya bisa paham lah ya. Yang cewek cerita Pak Gatot saya kemarin mimpi ketemu cowok ganteng banget Pak Gatot, putih keren gitu loh. Oh ya bagus lah. Gitu lah kan. Paling tidak saya bisa tersenyum. Atau yang cewek bilang, waduh Pak Gatot kemarin saya ketemu kok. Ketemu siapa? Gisel ngajak saya Pak Gatot lah. Itu nggak tahu mungkin pengaruhan terlalu berlebihan ya boleh aja itu suka-suka lah pokoknya. Tapi kita itu yang realis gitu ya. Ya saya nggak ingin anak didik saya, mahasiswa saya tiba-tiba terus berbuat yang aneh-aneh karena gara-gara frustasi di rumah. Ini siapa yang udah pergi nih kok baru kok tinggal 26 ini. Ya nggak pamit langsung keluar aja nih. Ya. Jadi kita berpikir yang positif ya tentang sebuah gambaran ke depan bahwa kamu paling tidak sebagai generasi muda kamu bisa mengabdi ke masyarakat. Dan untuk Sofi juga, kita kan generasi anak mudamu ini nggak usah kamu kubris lah berita-berita itu. Saya setuju begini, kalau kalian membentuk satu komunitas, kalian ini satu kelas yang kompak, maka ketika kalian melihat ada adegan apa di TV, kalian membuat resmi pernyataan begini. Kelompok kelas 507 pajak mahasiswa STAN. Kepada yang terhormat Ketua KPAI, Komisi Penyiaran Indonesia, KPI. Kami mahasiswa ini melihat pada hari ini adegan yang kurang menyenangkan dan ini sangat bertentangan. Sebagai generasi muda, kami adalah mahasiswa yang ikut bertanggung jawab terhadap kepentingan tersebut, sangat menyesalkan. KPI harusnya melakukan perbuatan seperti ini. Tertanda perwakilan dari mahasiswa ini. Kamu kirim surat ke KPI. Itu namanya kamu punya kepedulian. Kamu satu kelas ini. Kalau misalnya suatu ketika Jaim yang melihat, Pak, terus dia kumpulin temennya, gue kemarin lihat ini ada tontonan yang nggak pantas, ini gini. Ayo kita gini. Atau kamu merasakan di daerah bahwa ada orang korupsi tapi kok didiemin, gitu loh. Nah udah, misalnya tidak, udah,
langsung aja bilang, gimana, ini ada nggak datanya, kamu punya bukti-bukti fakta nggak? Ada ini, ya udah yuk kita kirim surat ke KPK. Jadi kamu punya kepedulian. Sehingga kamu tidak mahasiswa aktif. Walaupun kamu hanya di rumah misalnya, tapi kamu aktif dalam arti aktif secara, kamu tidak interaksi, tapi aktif dalam arti nggak pernah ketemu, tapi aktif, kita saling kontak. Ayo kita buat yuk. Kita buat resolusi ke kemana? Ke KPI. Nanti KPI akan lihat, oh ini ada ini kok, ada ini serius ini. Karena ada surat dari mahasiswa STAN. Dia melihat adegan ini, akan ditindaklanjuti. Kalau enggak, kamu kirim ulang. Itu menunjukkan kamu aktif. Jadi kamu berarti benar-benar benar-benar reaktif terhadap hal yang negatif. Ya, kamu bisa bentuk. Bahkan begitu kuliah ini selesai, semester ini selesai, kamu tetap dalam komunitas ini, kamu namakan aja komunitas STAN berapa pajak ini. Kamu teruskan, kamu cari informasi tentang hal-hal yang bersifat fitnah, jelek, kamu laporkan. Ini artinya kamu berarti ikut berjuang apa? Menghilangkan hal-hal kebohongan yang tidak ada, dan kamu menjaga, kamu bantu pemerintah. Sama halnya kamu tanpa diminta, kamu menjadi relawan untuk orang, kamu kirim surat ke Kementerian Kesehatan, kami mahasiswa STAN, relawan untuk penyebaran vaksinasi di daerah-daerah, kami bisa, misalnya di daerah ini kami bersedia, kirim surat kesehatan. Itu akan diberikan karena kamu mahasiswa. Kalau gitu aktif, membangun. Wah, kita senang begitu melihat hasilnya. Wah, COD sekarang bagus gini. Wah, kita kalau ketemu nostalgia, wah hebat ya kita ini senang. Kita nggak ada pamrih, nggak terus dapat piagam penghargaan dari Pemda DIY atau dipanggil Kanjeng Sinuwun, terus dalam kaping 10 manggil kita, terus kita diberi piagam gitu, nggak penting itu, atau diberi hadiah itu nggak ada itu dulu. Jadi mahasiswa itu harus begitu, kamu harus peka, ya. Oke, siapa yang memimpin doa nih? Kita menutup kuliah. Saya Pak. Ya, silakan. Stop ya. Ayo silakan. Sebelum mengakhiri kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, ini sekedar pengumuman aja. Nilai kamu bagus, ya. Cuma saya agak kecewa kalau yang bangsa yang kira-kira masih dapatnya, kalau ada yang 76, 78, itu saya anggap saya kecewa. Jadi jangan seneng ya. Saya pengennya kalian tuh di atas 80 semua. Ya, walaupun ada beberapa, saya agak kecewa kalau kamu cuma hanya dapatnya 78. Ya. Ada 92, 90, 80, 82, 84. Nah, saya pengen coba kalian udah lihat nilai-nilainya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang dapat 78. Tuh, introspeksi ya. Saya kecewa itu, ya. Nanti dibuat yang lebih bagus. Ya. Ngapain itu? Nilai pitu ngarep itu pitulungan gitu. Tahu enggak? Selama pitulungan, ya kan? Pitulungan. Berarti itu hilangan itu. Jangan mikir dapat 7, ngapain dapat 7 bikin. Ya, bikin dapat yang bagus. Saya harap nanti paling jelek 80, 82. Ya.
Oke, ada yang 7, ya udah bagus lah, semua udah saya nilainya udah tak ya. Jadi kalian bagus, saya anggap nilainya, ya. Itu saya anggap walaupun bagus gitu loh, tapi saya kecewa itu kalau cuma dapat yang segitu, ya. Harus lebih meningkat lagi. Oke? Nanti harus lebih kuat sebelum saya bantu paling bisa dari aktivitas, nilai dari komponen-komponen aktivitas, ya. Jangan ragu kalau nanti ada jawaban tulisan, walaupun aku bukan dosen koordinator yang menentukan yang soal, setiap ada persoalan yang berbasis esai, kamu kemukakan dengan pemikiran yang dalam. Saya yang menentukan kamu, bukan yang membuat soal, ya. Jawablah sesuai kemampuan kamu, nggak perlu takut. Ini kok nggak ada yang diberikan Pak Gatot, bukan nggak ada. Saya hanya mengajari kamu untuk memecahkan di luar konteks itu. Kamu harus berani out of the box, ya. Yang penting kamu jawab. Kamu jawab dengan cara berpikir kamu yang menentukan nilainya adalah saya, bukan yang buat soal, ya. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Tetap sehat, jaga asupan. Jangan lupa tetap semangat dan berpikir tadi profesional. Ada yang bisa kamu lakukan, berkaitan dengan Komisi Penyiaran dan sebagainya, pikirkan. Ya, sumbangan untuk masyarakat, misalnya kamu kirim surat ke Menteri Kesehatan dan lain-lain, pikirkan itu. Jangan berhenti hanya di kita ngobrol gini aja. Ya. Oke, selamat dan sukses selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, sukses. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, yuk.